Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kamu merasa nggak sih kalau 2-3 minggu belakangan Indonesia itu cuacanya panas banget? Aku nggak ingat ada turun hujan di sini. Kayaknya kalaupun ada, itu benar-benar numpang lewat aja. Yang aku ingat pasti, 5 hari terakhir di daerah rumahku nggak setetes pun hujan turun. Dan saking gerahnya cuaca ini, aku tidur dengan AC nembak langsung ke badan. Awalnya kupikir mungkin aku aja yang ngerasa kegerahan. Mungkin belakangan terlalu banyak makan sampai badan melar, jadi terasanya gerah. Tapi ternyata teman-teman di kantor juga udah mulai ngeluh, begitu juga orang di rumah, tetangga bilang kayak, nih kok panas banget ya belakangan gitu. Bahkan ada teman yang berteori, apa jangan-jangan karena ini Cina atau Jepang bikin matahari buatan, karena ada teknologi energi itu kan. Jadi sekarang bumi makin panas. Aku sih nggak kepikiran sampai matahari buatan di Cina atau Jepang itu berpengaruh segitu besarnya ke cuaca kita sekarang ya. Aku juga nggak masalah sebenarnya kalau panas itu cuman di siang hari, itu sewajarnya cuaca ya. Tapi sekarang tuh bahkan di malam hari tuh terasa terik gitu. Di malam hari yang harusnya dingin, kerasa kayak di siang hari. Dan bukan orang aja yang ngeluh soal cuaca panas ini. Bahkan AC di rumahku itu sepertinya mengeluh dengan caranya sendiri, yaitu dengan bunyi kling-kling selama beberapa hari terakhir. Dan puncaknya, jam setengah 11 malam kemarin, AC ku nyerah. Dia berhenti niupin angin dingin. Aku lihat tiba-tiba AC ku berhenti ngeluarin udara dingin kan. Aku bengong. Itu rasanya tuh kayak orang lagi ngobrol di samping kamu terus tiba-tiba mati gitu. Mau panggil teknisi buat perbaikin, gak mungkin jam setengah 11 malam. Aku bukan konglomerat yang bisa manggil dokter hewan jam 2 pagi gara-gara ikan emasku pingsan. Ya aku cuman rakyat jelata. Jadi ya pilihannya adalah sabar, besok lah panggil teknisinya gitu. Mungkin besok siang. Jadi kupikir ya pilihannya adalah memakai kipas angin dulu. Dan pas ku buka kipas angin, yang terasa adalah hawa panas. Kan ruangannya memang belum lama tuh kena AC-nya. Jadi masih ada hawa-hawa panas di kamar itu. Ditembuskan lah sama kipas angin ke badan. Makin gerah rasanya. Jadi ya udah aku matiin kipas anginnya. Aku cobalah tidur tanpa kipas dan tanpa AC. Tiduran kayak gitu bikin aku jadi ingat masa-masa aku masih ngekos di tempat yang murah dan angker belasan tahun lalu. Ya di kosan yang waktu itu berapa ya? Kayaknya 150.000 deh sebulan, apa 200.000 sebulan. Benar-benar sebenarnya cuma untuk tidur. Jadi kamar mandi juga di luar, campur ya, berbagi. Dan ya di dalam kamar itu kayaknya cuma 2x3 deh. Pokoknya ada tempat untuk dipan gitu, kasur, lantai, sama ruang untuk naruh beberapa barang. Udah kayak gitu aja. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin apalagi AC gitu. Pas lagi mikir-mikir gitu, waktu berlalu, lalu aku lihat jam lagi, udah jam 1 pagi. Masih belum bisa tidur. Badan basah kuyup karena keringetan, terasa lengket, makin gerah. Lalu bikin aku mikir, setidaknya di kos angker itu, dulu walaupun gak ada kipas angin dan AC, kosnya tuh terasa dingin. Mungkin karena ada keberadaan hawa kuntilanak gitu di pojokan kamar. Jadi kamarnya bawahnya dingin mulu gitu. Terus aku mikir kan, gak bisa nih gak tidur karena hari ini, besokan paginya itu mau ada kegiatan yang butuh fokus lah. Kalau ngantuk nanti keganggu. Jadi aku coba nyalain AC lagi. Dia nyala, tapi gak ngembusin angin. Lalu aku perhatiin gitu, apa ada tandanya. Lalu ada tuh kelihatan H6 kodenya gitu.
Lalu aku coba cari nih di YouTube, ada nggak ya AC kode H6 ini artinya apa. Ternyata ketemu, kode H6 ini artinya kipas AC-nya antara sumbat atau rusak. Aku mikir AC ini masih termasuk baru, masa rusak sih. Nah, di video itu bilang kalau hanya sumbat masih bisa ditolong sementara gitu dengan cara diputar pakai jari. Jadi ku copot lah kabel AC, lalu mulai masukin jari ke AC. Kok kedengarannya aneh ya? Bukan itu sih maksudnya, tapi ya ya udah jariku masuk, ku putar-putar kipasnya, keluar gumpalan debu jatuh gitu dari AC-nya. Jadi ku pikir oh berarti kemarin padahal tuh baru 2 bulan loh dicuci. Jadi kayaknya mungkin udara di luar itu lagi kotor banget. Ya udah, bersihin seadanya. Pas ku coba nyalain lagi, AC-nya jalan dan akhirnya aku bisa tidur walaupun ya cuma beberapa jam lah. Sebenarnya aku mau cerita beberapa hal lagi, tapi mungkin lain kali ya. Soalnya sekarang udah jam, aku ada janji. Jadi aku mau janji ketemu Andrea buat belajar nulis. Ya kalau kalian dengar yang sebelum-sebelumnya udah tau lah aku dengan Andrea tuh siapa, ngapain belajar nulis gitu ya. Jadi nanti kita cerita lagi lah, mungkin Sabtu aku ada upload lagi. Dan cukup seru nih sebenarnya cerita berikutnya. Ya udah, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia ya.